Shalom semuanya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama dengan kesehatian, dan kita percaya bahwa apa yang kita doakan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab, ya, sehingga kita terus bersemangat di dalam doa-doa kita. Nah, sebelumnya mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, ya. Ya, untuk pagi ini kita mendengar firman Tuhan tentang pemulihan, ya, yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29, ayat 11 sampai ayat yang ke-14, ya. Saya bacakan bagi kita semua. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah, saudaraku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi firman Tuhan di dalam kitab Yeremia ini, melalui Nabi Yeremia, Tuhan menyampaikan pesan kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Kenapa mereka ada di dalam pembuangan? Karena dosa dan kesalahan mereka. Ya. Pun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap menyayangi mereka. Allah tetap berfirman kepada mereka. Allah tetap memberikan janji pemulihan kepada mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, ya. Dia nyatakan itu dari awalnya, bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi dan menyayangi umat-Nya. Ya, ketika ada dalam pembuangan, ketika mereka melakukan dosa dan kejahatan, Tuhan tetap memberikan janji pemulihan kepada mereka yang mau bertobat, yang mau datang kepada Tuhan. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca ini, saudaraku dan anak-anakku semua, kita bisa melihat, ya, bagaimana pemulihan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita dengan kita belajar dari beberapa hal dari ayat yang kita baca. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-11, ya. Dari kitab Yeremia pasal 29 itu, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang pertama, untuk kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan adalah yakin akan janji Tuhan. Yakin bahwa Tuhan
akan memulihkan kita. Percaya bahwa Dia memiliki rancangan yang terbaik bagi kita. Rancangannya adalah rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, inilah janji Tuhan kepada kita, kepada setiap umat Tuhan, termasuk bagi anak-anakku, youth dan teenager, anak-anak muda, bahwa kita mesti percaya bahwa Tuhan itu betul-betul tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Rancangan yang tepat bagi kita, Allah lebih tahu. Ya. Sekalipun kita punya rancangan, sekalipun kita punya rencana masing-masing dalam hidup ini, saudaraku, mungkin kalian merencanakan, wah setelah lulus sekolah saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi ini, perguruan tinggi itu, begitu ya. Saya merencanakan nanti saya bekerja di sini, begini, begitu, gitu, saudaraku. Namun, ketika rencana kita, rancangan kita tidak seperti yang kita harapkan, ya, terjadinya tidak seperti yang kita rancangkan, saudaraku, jangan putus asa. Yakinilah akan rancangan Tuhan. Yakinilah bahwa Tuhan punya damai sejahtera dan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Ya, sekalipun kita belum melihat hari ini, apa yang kita rindukan, yakinlah bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang membentuk kita, tidak akan merencanakan sesuatu yang jahat dalam hidup kita. Ya. Bapa di dunia yang bisa dikatakan belum tentu baik saja memiliki maksud dan rencana yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Dia pasti memiliki rancangan dan rencana yang terbaik bagi setiap kita. Jangan putus asa, anak-anakku, tetap semangat, yakinilah akan janji Tuhan, percaya akan rencana Tuhan, rancangannya yang penuh damai sejahtera, rancangan yang bukan kecelakaan, rencana yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, yang kedua, saudaraku, untuk kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, mari kita berseru dan berdoa. Ya. Di ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Yang pertama tadi kita percaya, yang kedua mari kita berseru dan berdoa. Ya. Terus datang kepada Tuhan, berseru-seru di hadapan Tuhan, berdoa. Ketika engkau menginginkan di sebuah perguruan tinggi dan engkau belum sampai ke situ hari ini, jangan putus asa. Berdoalah dan berseru. Tuhan memberikan yang tepat buat kita, yang terbaik buat kita. Ya, bahwa Dia memberikan hari depan yang penuh harapan dan kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan memberikan rencana yang terbaik bagiku, hari depan yang terbaik bagiku, sehingga aku tidak boleh putus asa hari-hari ini. Ya, aku tidak boleh putus asa. Kalau aku belum bisa masuk ke sekolah atau perguruan tinggi yang kuharapkan, aku tidak akan sekali-kali melupakan akan janji Tuhan. Saya tetap terus berharap akan janji Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dia akan mendengar. Dia akan menjawab seruan doa setiap kita. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar.
bukan Tuhan yang tuli tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti isi hati kita. Dia pasti mendengar dan menjawab seruan doa kita. Nah, yang terakhir, saudaraku, bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan adalah dengan mencari Tuhan sepenuh hati. Ayat yang ke-13 dari Yeremia pasal 29. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudaraku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini adakanlah hari mencari Tuhan. Hari mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Hari-hari yang terus merendahkan diri dan mencari wajahnya, mencari kebenarannya. Setiap hari kita cari Tuhan. Tuhan, aku mau mencari perkenanan Tuhan hari ini. Apa yang seharusnya aku harus lakukan? Berfirmanlah ya Tuhan, aku mau mendengar, aku mau memperhatikan firman-Mu, aku mau melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, beri perintah kepadaku hari ini, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku tinggalkan. Berbicara kepadaku, tegur aku kalau aku ada kesalahan hari ini, supaya aku berbalik dari jalan-jalanku yang jahat. Kalau ada kesalahan, aku mau berbalik, aku mau kembali kepada Tuhan, aku mau meninggalkan kehidupanku yang tidak sesuai firman Tuhan. Aku mau melakukan seperti yang Engkau firmankan. Terus hari-hari ini kita terus mencari Tuhan, mencari kebenarannya, terus mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup ini. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan terus memiliki kerendahan hati. Ketika kita mencari Tuhan, kita akan terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita mendapatkan nasihat, kita mendapatkan teguran daripada Tuhan. Dan ketika kita mau taat, sungguh Tuhan memulihkan hidup kita. Biarlah setiap kita mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari kita terus percaya, yakin akan janji Tuhan. Yang kedua, terus berseru dan berdoa kepada Tuhan. Terus mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan terjadi dalam hidup kita pemulihan yang luar biasa boleh ada di dalam hidup kita. Berbahagialah setiap kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang mau mendengar firman-Nya, memperhatikannya, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus pagi hari ini untuk kebenaran firman. Biarlah kami boleh mendengar, memperhatikan dan melakukan firman yang sudah kami dengar hari ini. Jadi pada kami seperti yang Kau firmankan dan kami mengalami apa yang Engkau perkatakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami terus merindukan bahwa hidup kami terus mengalami pemulihan daripada Tuhan. Sejak hari ini dan sampai seterusnya. Kami terus dipulihkan, kami terus mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.